Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Pada pertemuan yang ke-11 kali ini, kami berkesempatan untuk membawakan sebuah materi mengenai penulisan kerangka teori. Sebelum melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Faren Fernanda dengan NPM 18138. Nama saya Muhammad Nurhusain Zalani dengan NPM 18057. Dan nama saya Arya Ananda dengan NPM 18150. Sebelum memulai materi inti, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kerangka teori. Menurut Aziza, kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Jadi, seluruh teori yang terkandung di dalam sebuah penelitian dilandaskan pada bagian ini. Lantas, apa sih fungsi kerangka teori itu? Masih dikutip dari Aziza, kerangka teori ini setidaknya memiliki 5 fungsi utama, yaitu untuk menetapkan suatu ketentuan, mempersatukan bagian-bagian penelitian, menggambarkan latar belakang, sebagai pembatas penelitian, dan sebagai sumber informasi kepada pembaca mengenai metode yang digunakan. Berikutnya, kita akan memasuki materi inti mengenai pengartuan hasil studi pustaka yang mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Hussein. Baik, terima kasih kepada Saudara Faren. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengartuan hasil studi pustaka. Sebentar. Pengartuan hasil studi pustaka itu apa sih? Pengartuan hasil studi pustaka adalah sebuah aktivitas menyalin kutipan dari sebuah sumber bacaan ke dalam sebuah secari kertas kartu hasil studi pustaka. Menurut Arifin, kartu hasil studi pustaka adalah kartu yang digunakan untuk menulis rumus, definisi, atau perincian yang berkaitan erat mengenai segala keterangan yang relevan dan terdapat unsur karya ilmiah yang akan dibuat. Seperti terlihat dalam gambar berikut, ini adalah contoh format dari kartu hasil studi pustaka. Kartu hasil studi pustaka umumnya memiliki ukuran luas sebesar 14 x 10 cm². Pada kartu ini, terdapat pokok masalah yang dituliskan pada sudut kertas sebelah kanan atas. Di bawahnya ada data kepustakaan berupa nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, dan nama halaman. Di bawah data kepustakaan, kita dapat mulai mengutip isi pernyataan atau keterangan yang diperlukan, seperti contoh berikut. Ada sumber yang berasal dari buku dan majalah. Kenapa harus membuat kartu hasil studi pustaka? Menurut Arifin, tujuan dibuatnya kartu hasil studi pustaka adalah untuk menandai hal apa saja yang akan dirujuk berikutnya pada sebuah karya ilmiah. Adapun cara melakukan pengartuan hasil studi pustaka diawali dengan membaca sumber bacaan. Kemudian temukan kutipan yang relevan, lalu tuliskan pokok permasalahan, data pustaka, dan kutipan pada kartu hasil studi pustaka. Dan yang terakhir, yaitu menyalin hasil kutipan tersebut ke dalam kerangka teori pada karya ilmiah. Jangan lupa, tidak apa mencari banyak sumber kutipan, namun sebaiknya mencari kutipan sesuai dengan kebutuhan saja dan relevan dengan penelitian. Hal itu dilakukan agar materi yang dipaparkan tidak bertele-tele dan jelas. Berikutnya adalah materi mengenai perujukan dengan catatan pustaka yang akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Baik, terima kasih Saudara Hussein. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perujukan dengan catatan pustaka.
Menurut Aryani, catatan pustaka atau body notes adalah catatan tubuh yang ditulis pada paragraf untuk menyatakan sumber kutipan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, terdapat catatan pustaka pada awal kalimat dan akhir kalimat. Catatan pustaka ini didapatkan berdasarkan hasil studi pustaka yang sebelumnya sudah dicari dan dicatat pada kartu hasil studi pustaka. Dikutip dari Arifin, tujuan dibuatnya catatan pustaka adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral penulis dalam hubungannya dengan kelaziman dalam karang-mengarang. Artinya, hal ini dapat menghindari kita, sebagai penulis, dari status plagiarisme. Catatan pustaka sendiri memiliki berbagai bentuk model penampilan. Menurut Arifin, setidaknya terdapat 8 model penampilan kutipan sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang sebelum kutipan. Sesuai namanya, nama pengarang pada kutipan ini ditulis sebelum kalimat kutipan. Penulisan kutipan ini diawali dengan pengantar yang relevan, nama belakang pengarang, lalu tanda kurung buka, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman, tanda kurung tutup, dan diakhiri dengan bunyi pernyataan yang dikutip. Yang kedua, nama pengarang setelah kutipan. Berbeda dari sebelumnya, pada kutipan ini nama pengarangnya ditempatkan setelah kalimat yang dikutip. Penulisan kutipan ini diawali dengan kalimat pengantar yang relevan, kemudian bunyi kutipan, tanda kurung buka, nama belakang pengarang, tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman, dan tanda kurung tutup. Yang ketiga, nama pengarang 2 orang. Artinya, ada 2 pengarang dalam sebuah sumber kutipan langsung. Cara penulisannya tidak jauh berbeda seperti contoh sebelumnya, namun nama pengarang yang disebutkan ada 2, dan dipisahkan dengan kata atau simbol dan. Yang keempat, nama pengarang 3 orang atau lebih. Berbeda dengan 2 pengarang, jika terdapat 3 pengarang atau lebih, maka penulisan nama yang digunakan hanya mencantumkan nama belakang pengarang pertama, tanpa nama depan atau gelar, dan biasanya disusul dengan singkatan DKK yang berarti dan kawan-kawan. Yang kelima, kutipan lebih dari 5 baris. Jika ternyata kutipan terlanjur sangat panjang hingga lebih dari 5 baris, maka kalimat yang dikutip diketik dengan jarak hanya 1 spasi serta menjorok dari kiri dan kanan sekitar 2 cm. Yang keenam, kutipan dari kutipan. Kutipan ini biasanya digunakan apabila sumber kutipan pertama tidak dapat dilacak lagi. Biasanya dijelaskan dengan kata dalam. Yang ketujuh, kutipan sama dari beberapa sumber. Kutipan ini dibuat apabila kamu ingin mengutip suatu persoalan yang sama dari beberapa buku, walaupun redaksionalnya tidak persis sama. Seperti contoh berikut, memiliki beberapa sumber bacaan dengan pembahasan yang hampir mirip. Dan yang kedelapan, kutipan dari internet. Sumber kutipan dapat diambil dari internet, namun biasanya beberapa institusi tertentu tidak mengizinkan pengutipan dari beberapa domain website tertentu. Kutipan dari internet ini diawali dengan kalimat pengantar yang relevan, kemudian bunyi pernyataan yang dikutip, dan diikuti alamat website sumber kutipan dengan diakhiri tanggal, bulan, dan tahun saat kita mengakses internet tersebut. Oh iya, perlu diingat bahwa alamat website sumber kutipan juga dicantumkan pada bagian akhir dalam daftar pustaka. Itu dia ke-8 model penampilan kutipan yang bersumber dari Arifin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Fahren. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penjelasan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video ini dapat menambah wawasan penonton sekalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kamu berada. Saya Fahren Fernanda, mewakili Hussein dan Arya, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.